Hai peserta, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengumpulan data. Mari kita mulai. Setelah mengidentifikasi kegiatan manajemen sumber daya manusia, langkah berikutnya adalah analisis kegiatan dan anggaran biaya yang adalah terkait dengan pengumpulan data yang relevan. Pengumpulan data ini menjadi landasan untuk memahami secara lebih mendalam biaya-biaya yang terkait dengan masing-masing kegiatan manajemen sumber daya manusia yang telah diidentifikasi. Proses ini memerlukan keterlibatan dalam merinci biaya pengiklanan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, gaji dan tunjangan karyawan, biaya administrasi serta pengelolaan data karyawan. Pertama-tama, kita perlu menggali lebih dalam tentang biaya pengiklanan rekrutmen. Dalam dunia yang semakin terhubung digital, platform rekrutmen daring sering digunakan untuk menarik bakat berkualitas. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus mencangkup biaya pengiklanan di platform online, biaya iklan konvensional, dan biaya agen perekrutan jika digunakan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menilai efektivitas strategi rekrutmen dan mengidentifikasi apakah pengeluaran tersebut sebanding dengan kualitas kandidat yang dihasilkan. Selanjutnya, fokus pada biaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Data yang dikumpulkan di sini harus melibatkan biaya instruktur, biaya materi pelatihan, dan biaya perjalanan atau akomodasi jika diperlukan. Pemahaman mendalam terhadap biaya ini membantu organisasi menilai nilai investasi dari setiap program pelatihan. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab meliputi sejauh mana program pelatihan meningkatkan keterampilan karyawan dan apakah biaya tersebut sebanding dengan hasil yang dicapai. Gaji dan tunjangan karyawan menjadi bagian integral dalam analisis biaya manajemen sumber daya manusia. Pengumpulan data harus mencangkup struktur gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan kepada karyawan. Selain itu, perlu diperhitungkan juga manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti yang dibayarkan. Dengan memahami seluruh spektrum biaya yang terkait dengan kompensasi, organisasi dapat menilai sejauh mana struktur gaji mereka bersaing dengan pasar kerja dan apakah karyawan merasa dihargai. Biaya administrasi dan pengelolaan data karyawan juga harus diperinci dalam pengumpulan data. Ini mencangkup biaya Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia, perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk manajemen data karyawan, dan biaya administratif lainnya yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja. Dalam era digital ini, teknologi sering menjadi elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia dan biaya penggunaan sistem otomatisasi perlu dievaluasi. Penting untuk mencatat bahwa selama pengumpulan data, analisis harus mempertimbangkan variabel-variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi biaya manajemen sumber daya manusia. Faktor seperti perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan, perkembangan teknologi, atau pergeseran dalam tuntutan pasar dapat mempengaruhi dinamika biaya secara signifikan. Setelah data relevan berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya dalam menganalisis kegiatan dan anggaran biaya manajemen sumber daya manusia adalah menganalisis dan menyusunnya secara sistematis. Pemahaman yang lebih dalam terhadap keterkaitan antara biaya dan kegiatan manajemen sumber daya manusia membantu organisasi mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dalam analisis ini, organisasi juga dapat mengevaluasi dampak setiap kegiatan terhadap produktivitas dan kepuasan karyawan, mengoptimalkan strategi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Terakhir, hasil analisis ini akan membentuk dasar untuk merancang anggaran biaya manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Proses ini melibatkan alokasi sumber daya dengan bijaksana untuk mendukung prioritas strategi organisasi. Keseluruhan, analisis kegiatan dan anggaran biaya manajemen sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pengembangan karyawan,
retensi bakat, dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, analisis ini bukan hanya alat manajemen biaya, tetapi juga instrumen strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusia yang unggul. Baik peserta, sekian untuk video kali ini. Mari kita saksikan video berikutnya.